Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Onjo Farm. Nah, pagi ini kita akan membahas konten tentang jahe merah, teman-teman. Nah, saya akan berbagi pengalaman, cara dan tips budidaya jahe merah dari awal ya, bagi pemula. Saya juga masih pemula dan baru belajar, jadi saya berbagi apa yang saya sudah lakukan dan semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berminat untuk budidaya jahe merah di pekarangan sempit seperti saya. Kebetulan saya sedang mencoba belajar budidaya jahe merah di pekarangan rumah ya teman-teman. Saya memanfaatkan polybag dan juga memanfaatkan karung bekas untuk budidaya jahe merah. Kebetulan sekarang ini jahe merah sedang menjadi primadona teman-teman. Ini dia jahe merah. Ini harganya selama beberapa bulan terakhir sangat tinggi sekali. Kemarin di tempat saya masih sempat sampai 100.000 per kilonya. Walaupun sekarang sudah agak turun, tapi tetap masih tinggi. Sekarang masih sekitar 50 ribuan per kilo. Itu lumayan bagus sekali. Dan cara menanamnya juga gampang, perawatan juga tidak susah sebenarnya. Dan kita bisa memanfaatkan lahan terbatas di pekarangan rumah jika masih ada dengan media karung atau polybag. Jadi sangat simpel sekali. Nah, kali ini saya sudah mempersiapkan beberapa rimpang jahe merah teman-teman yang akan saya jadikan bibit ya. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu, bagi teman-teman yang bisa memiliki bibit unggul itu lebih bagus ya, dengan memesan ke lapak-lapak yang menjual jahe merah tentunya, tapi yang benar-benar terjamin unggul gitu, itu lebih mantap. Nah, jika teman-teman di rumah punya jahe merah sendiri, bikin bibit sendiri juga bagus, yaitu jahenya ini dipanen pada umur 11 bulan atau 12 bulannya, itu bisa untuk jadi bibit unggulan juga. Nah, tips selanjutnya, jika tidak punya pohonnya dan juga tidak punya akses untuk membeli bibit unggulnya, teman-teman juga bisa cari di pasar yang seperti ini. Cari yang bonggol besar-besar yang kelihatan tua dan bernas ya, lalu tidak ada luka-lukanya gitu, dan pilih yang itu untuk dijadikan bibit. Itu nanti juga insya Allah bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini saya sudah persiapkan beberapa bonggol untuk kita jadikan bahan praktek kali ini. Saya akan berbagi cara budidaya jahe merah dari nol ya teman-teman, untuk budidaya jahe merah di pekarangan sempit. Nah, tentunya yang pertama kita siapkan adalah penyiapan bibit ya. Nah, setelah penyiapan bibit nanti kita akan bikin video penyemaian, lalu perawatannya sampai penanaman dan proses selanjutnya hingga panen. Nah, ini pertama kali kita harus mencari bibit dulu. Ini bibitnya seperti ini, jahe merah. Merah kan ini karena kotor kan tanah, jadi agak coklat padahal merah ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, ini ada bakal tunas nih. Ini juga, ini akan menjadi tunas yang putih-putihnya. Nah, ini udah kelihatan kan bakal tunasnya. Itu nanti akan keluar tunas di sana. Jadi satu rimpang kecil ini teman-teman, yang panjang paling 4 cm ini bisa dijadikan beberapa bibit. Nah, caranya bagaimana? Ini teman-teman saya kasih tahu. Di sini ada bagiannya, ada pinggangnya atau lehernya. Ada yang bilang pinggang, ada yang bilang leher. Ini batasnya ini ya, antara bonggol yang ini dengan yang ini. Kemudian di sini ada lagi, ini ada lagi. Jadi bibit rimpang ini kita bisa bagi menjadi beberapa bibit. Nah, ini ya, kita bagi coba satu, ini 2, 3, 4. Jadi di sini bisa jadi 4. Mantapkan tali kecil ini bisa jadi 4. Caranya membaginya, sebelum kita semai kita harus potel-potel, kita harus potel atau potek, terserah mau bahasa yang mana. Yang jelas kita potong-potong ini ya, antara leher-lehernya ini supaya menjadi bibit yang terpisah. Itu dilakukan sebelum melakukan penyemaian. Nah, ini kita bisa memotongnya dengan pisau, tapi usahakan pisau yang tidak karatan, misalnya dengan pisau stainless ya, itu lebih bagus. Kalau untuk mengurangi risiko terkena karatan besi dan mengurangi risiko dia busuk, lebih baik pakai tangan saja. Caranya seperti ini teman-teman. Ini lihat, ini ada lehernya ya, kita potong aja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, gampang banget. Nah, ini sudah jadi satu bibit. Kemudian ini lagi ada lehernya lagi, kita potong lagi, sudah dapat 2. Nah, ini bisa lagi kena ada lehernya, potong. Nah,
kita sudah dapat 4 bibit dari satu bonggol atau satu rimpang yang kecil tadi. Nih, begitu, sangat gampang sekali teman-teman. Ini juga sama, ini bisa dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, bisa dapat 6 teman-teman. Ini lebih panjangnya lebih kurang dengan yang tadi, bisa dapat 6 malah. Ini kita potong 1. Kita motongnya cari yang gampang dulu. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya tadi, 4 tambah 6 berarti sudah 10. Nah, saya siapkan 3 rimpang tadi, ini yang satu lagi ini besar, ini bertumpuk-tumpuk. Ini bisa lebih banyak sepertinya. Nih bentuknya. Nah, seperti ini. Atau ini seperti ini. Nah, ini bisa lebih banyak ini. Nah, ini untuk memotongnya kita harus cari yang pinggir-pinggir biar tidak rusak ya. Mana ini yang gampang? Ini dulu ya. Lihat ya. Ini teman-teman, jangan gara-gara yang ini teman-teman lihat besar terus dipotong di tengahnya sini, itu tidak bagus. Itu nanti akan gagal, dia akan busuk nanti. Jadi tidak boleh dipotong di tengah seperti ini ya. Di tengah seperti ini dipotong karena dia besar, tidak boleh. Karena itu akan membuat dia busuk. Intinya kita harus memotong di lehernya ya. Ya, kita lanjutkan. Oh, dapat 2 ya. Kecil-kecil dia. 3. Dia kalau pas di lehernya gampang banget. 4, 5, 6. Ini bisa juga ini. Yang lagi 7, 8 ini ya. Ini bisa juga kecil tapi 8, 9. Nah, ini bisa juga 10. Nah, jadi dari rimpang yang ini tadi kita dapat 10. Nah, jadi dari 3 rimpang yang kita siapkan tadi, total jumlahnya saya dapatkan sebanyak 20 bibit. Nih, 20 bibit dari 3 rimpang teman-teman. Padahal rimpangnya kecil-kecil, cuma satu aja yang besar. Jadi banyak sekali ya. Dan takarannya untuk 1 kilo bibit yang kita beli atau kita panen itu bisa menghasilkan sekitar ya 60-70 bibit. Lumayan banget. Jadi ini adalah cara awal untuk budidaya jahe merah ya teman-teman. Saya akan budidaya jahe merah di dalam polybag dan juga akan budidaya jahe merah di dalam karung rencananya. Nah, itu semua saya tanam di pekarangan rumah di lahan sempit. Oke, ini dah caranya, sangat gampang sekali cara untuk menyortir ini ya. Menyortir bibit atau mempersiapkan bibit sebelum kita semai. Karena kita tidak langsung semai satu rimpang itu, satuan rimpang langsung masukkan, bukan seperti itu, tapi kita harus memisahkannya seperti ini supaya nanti pas pemindahan juga lebih gampang. Nah, ini mungkin semoga video sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang baru belajar jahe merah seperti saya. Ini saya bukan menggurui, tapi saya cuma berbagi pengalaman dan berbagi cara yang saya lakukan. Bagi teman-teman yang lebih senior, yang lebih duluan merambah usaha atau pertanian jahe merah ini, silakan kasih masukan kalau saya keliru, dan saya sangat berterima kasih sekali jika ada yang mau memberi masukan. Oke, demikian video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan video penyemaian bibit jahe merah. Dan selanjutnya kita juga akan membuat campuran bahan-bahan untuk media tanamnya. Oke, demikian dulu. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.